Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian melihat video ini, anggaplah sebagai pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Dan sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang telah mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan ini, maka demi Allah, inilah waktu emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti oleh orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Andaikan orang-orang yang telah meninggal dihidupkan kembali dan diberi pilihan satu hari dalam setahun, mereka pasti akan memilih hari di bulan Ramadan. Setiap kali Ramadan tiba, Rasulullah SAW selalu menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan memotivasi para sahabat untuk memperbanyak ibadah. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan ini adalah saat di mana segala sesuatu cukup, makanan cukup, minuman cukup, waktu cukup, sehingga tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan ibadah." Menariknya, dalam bulan ini kita merasakan bagaimana sesuatu yang sederhana pun sudah cukup mengenyangkan. Seringkali kita hanya berbuka dengan kurma dan air, lalu melanjutkan ibadah dengan perasaan cukup. Bahkan Rasulullah SAW sendiri membiasakan berbuka dengan kurma basah, atau jika tidak ada, dengan kurma kering, dan jika tidak ada, dengan beberapa teguk air sebelum melaksanakan sholat maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Ramadan sebagai satu-satunya bulan dalam setahun yang diwajibkan berpuasa. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para nabi dari kalangan manusia dan memilih tempat-tempat suci seperti Makkah dan Madinah, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan lainnya. Bahkan, sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memiliki keutamaan berkali lipat dibanding tempat lain. Begitu pula ibadah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki bulan lainnya. Ramadan bukan sekadar ritual tahunan, tetapi merupakan masa pelatihan yang bertujuan membentuk kebiasaan baik untuk 11 bulan ke depan. Jika seseorang benar-benar memahami makna Ramadan, ia akan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Para salafus sholih begitu menghargai bulan ini sehingga mereka berdoa selama 5,5 bulan setelah Ramadan agar amal mereka diterima, lalu 5,5 bulan berikutnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa semua amal anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, yang balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa luar biasanya ibadah puasa. Bahkan ketika seorang sahabat meminta amalan yang bisa memasukkannya ke surga, Rasulullah SAW menjawab, "Puasalah, karena tidak ada amalan yang setara dengannya." Di bulan ini, semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Ini adalah saat di mana setiap amal baik bernilai besar, mulai dari puasa, sholat, zikir, hingga sedekah. Bahkan duduk dalam keadaan puasa saja tetap mendapatkan pahala. Setiap malam di bulan Ramadan, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebaskan dari api neraka. Ini adalah kesempatan emas untuk meminta agar nama kita dihapus dari daftar penghuni neraka. Bahkan para imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi senantiasa membaca doa, "Ya Allah, bebaskanlah aku, ayahku, dan ibuku dari api neraka." Selain itu, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu sehingga godaan mereka berkurang. Ini menjadikan Ramadan sebagai waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Sayangnya, banyak orang yang justru menyia-nyiakan kesempatan ini dengan hanya menunggu berbuka tanpa memperbanyak ibadah. Di bulan Ramadan,
terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini adalah saat di mana semua amal dilipat gandakan sebanding dengan ibadah selama 83 tahun lebih. Namun, untuk meraihnya, seseorang harus memiliki kesiapan spiritual sejak awal Ramadan. Orang yang malas beribadah sejak awal biasanya akan melewatkan malam ini dengan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dua amalan terbaik di malam Lailatul Qadar adalah sholat malam dan memperbanyak doa, terutama doa, Allahumma innaka, afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Doa ini tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menentukan takdir seseorang untuk 1 tahun ke depan. Di hari kiamat, ada 3 golongan yang akan menyesal. Orang-orang kafir, munafik, dan musyrik yang akan kekal di neraka. Orang-orang mukmin yang banyak dosanya, sehingga harus masuk neraka terlebih dahulu sebelum akhirnya ke surga. Orang-orang beriman yang telah masuk surga, tetapi menyesal karena tidak memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan amal sehingga mereka tidak mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Mereka yang menyia-nyiakan waktu di dunia akan melihat bagaimana satu hari ibadah bisa memberikan perbedaan besar dalam derajat di surga. Seorang muslim harus selalu memanfaatkan waktunya dengan zikir, sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan kebaikan lainnya. Seorang muslim yang bijak adalah mereka yang menyadari betapa berharganya waktu. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, maka pasti kamu akan disibukkan dengan keburukan. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa waktu adalah kehidupan seseorang. Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal sia-sia, maka hakikatnya dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Oleh karena itu, waktu kosong harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, seperti berzikir, membaca Al-Quran, atau mendengarkan ceramah. Ramadan adalah pelatihan massal bagi kaum muslimin untuk meningkatkan iman dan takwa. Jika seseorang masih tidak bisa memperbaiki diri di bulan ini, lalu kapan lagi? Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Jangan menjadi orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya, tetapi tidak memperoleh pahala dan keberkahan. Mari kita manfaatkan waktu emas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kita di bulan Ramadan ini dan menjadikannya sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika video ini ada manfaatnya, mohon like dan share agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini dan semoga ini menjadi amal jariah kalian. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Islami terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.